Dengar kan ya? Kekristenan kita tidak pernah sama sekali dihitung, diukur, ditentukan waktu kita ada di dalam gereja. Bapa di surga tidak akan pernah menilai, melihat kehidupan kita waktu kita di dalam gereja. Ingat itu baik-baik. Surga akan menilai kita justru dalam hidup kita sehari-hari. Katakan amin. Sehari-hari. Jadi sama sekali bukan yang ada dalam gereja. Maka itu jangan pernah merasa hebat kalau kita sedang kebaktian, karena semua kita bisa pura-pura jadi malaikat. Tapi dalam hidup sehari-hari kita, dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, dalam semua kegiatan yang kita buat, bahkan waktu tidur pun, apa yang kita buat itu yang dinilai oleh Bapa di surga. Maka itu Tuhan minta supaya ada peningkatan, increase, terus ada penambahan-penambahan dalam hidup kita tiap hari. Kita harus mengamati, kita harus memperhatikan di mana, ke arah mana perkembangan hidup rohani kita ini. Itulah kekristenan. Dalam kita interaksi dengan orang, bagi para pelajar, bagi mahasiswa, bagaimana saudara di sekolah, di kampus, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang sudah pensiun, kita selalu diawasi oleh Tuhan. Bagaimana hidup Kristen kita tiap-tiap hari itu. Maka itu terus harus ada peningkatan-peningkatan itu. Mari kita melihat ayat ini. Galatia pasal 4 ayat 19. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-19. Begini kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan nilai, semua yang Tuhan inginkan dari hidup kita, persis sama seperti orang tua yang mempunyai anak. Bagi semua kita yang sudah punya anak, kita akan tahu dari anak itu lahir, umur seminggu, umur sebulan, umur setahun, terus saudara ada peningkatan dari semua cara hidupnya, fisiknya, dan macam-macam lagi. Nah ternyata itu cara penilaian Bapa kita di surga terhadap hidup kita. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, Paulus menyatakan itu kepada gereja Tuhan. Dan seperti itu Bapa di surga terhadap kita. Anak-anakku, kata Tuhan. Bukankah kita memang anak-anaknya? Amin. Nah apa yang terjadi? Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Saudara, kata kunci dalam ayat ini adalah kata lagi. Aneh. Kalau kita menemukan kata lagi di ayat ini, itu artinya Paulus atau gereja Tuhan harus melahirkan orang yang sama berulang-ulang. Nggak cukup sekali, lagi berulang-ulang kita itu dilahirkan. Kedengarannya aneh. Anehnya di mana? Mau berapa kali? Nah, kalau saudara sempat bertanya begitu, bagus. Berarti justru di situ kunci rahasia firman ini. Mau sampai berapa kali lagi? Jawabannya ada di kalimat berikut. Saya ulangi pelan-pelan begini ya. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa? Bukan berapa kali ya, sampai apa? Ada suatu jenjang, ada satu tingkatan di mana gereja tidak perlu sakit bersalin lagi. Sampai, ayo baca, sampai apa? Rupanya siapa? Yesus Kristus menjadi apa? Nyata di dalam siapa? Dalam diri kita. Inilah peningkatan yang Tuhan minta. Saudara lihat tema ini. Tahun 2011, gereja saudara punya target, the year of increase. Tahun yang meningkat terus. Dalam 3 hal, penyembahan kita, karakter kita, dan percepatan kita dalam segala hal. Dan saya percaya tema ini gak main-main ditulis. Tuhan ingin kita ngalami itu. Saudara, sebagaimana orang melahirkan. Lihat ya,
Kalau kita mendengar berita, entah itu adik kita, kakak kita, anak kita, teman kita, saudara kita melahirkan, pasti kita punya dua pertanyaan klasik. Apa itu? Jangan tanya bawa duit atau tidak. Oh, mata duitan betul itu. Bayi lahir kok ditanya bawa duit atau tidak. Apa pertanyaan kita? Dua pertanyaan klasik. Laki atau perempuan. Yang kedua, nah, mirip siapa? Betul Pak Gembala. Walaupun pertanyaan kedua itu sulit dijawab, sebab kita tahu berubah terus bayi itu. Tapi toh tetap kita tanyakan, mirip papanya atau mirip mamanya? Jangan sampai mirip tetangganya, lain ceritanya nanti itu. Nah, ini yang dipakai oleh Papa kita di surga dalam menilai peningkatan kita dalam perjalanan iman kita kepada Dia dari hari ke hari yang kita lewati, dari waktu ke waktu yang kita lewati, dari kejadian demi kejadian yang kita lewati. Sudahkah kita ke arah yang satu itu seperti Yesus? Itu yang jadi tujuan kita. Saudara, seringkali kita tanpa sadar, jangan tersinggung saya bicara ini, karena itu fakta, banyak di antara orang-orang Kristen masih menanyakan pertanyaan itu. Pertanyaannya seringkali begini, maaf, hal materi. Sudah 5 tahun tuh mobilmu gak ganti-ganti. Pernah ditanya seperti itu? Karena orang mengukur orang dengan penampilannya. Dalam pepatah Tiongkok kuno, saya setuju pendapat itu. Ada seorang bijaksana, dia hari itu sengaja pakai pakaian jelek betul. Padahal dia orang terkenal. Ternyata orang gak menghargai dia karena pakaiannya. Hari berikut, dia merubah penampilannya jadi pakaian bangsawan. Ternyata orang menghormati dia. Apa kesimpulan pepatah Tiongkok kuno ini? Ternyata manusia tidak dihargai siapa manusia itu, tetapi manusia menghargai apa yang dipakai oleh orang itu. Dan itulah kesalahan. Dan tanpa sadar, kita pun menghargai orang dengan penampilannya. Ada orang hobinya itu ngeliatin ke bawah terus. Ada sepatu dulu, dia pakai merek apa itu? Cibaduyut. Ngerti istilah itu, pabrik sepatu di Bandung yang terkenal. Saudara, apa yang kita akan nilai dari hidup seseorang? Saudara, belajarlah melihat orang dari karakternya, bukan dari kumisnya, bukan dari minyak wangi yang dipakai merek apa, atau jam tangannya merek apa, bukan. Tapi dari karakternya. Katakan amin. Jadi jangan menilai orang karena apa yang dia pakai. Jangan. Berarti kita salah. Belajarlah untuk menilai orang dari siapa dia, apa yang dicapai dalam hidupnya. Bulan September ini, saudara, saya belum pernah mengalami seperti bulan ini. Saya tidak tahu kenapa. Dalam bulan ini belum habis, baru tanggal 18. 5 teman baik saya meninggal. Baik yang ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Jadi dalam bulan ini saya mengikuti sudah 3 pemakaman. Yang kedua 2 pemakaman saya nggak ikut. Dari 3 pemakaman saya hadir, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan. Dan saya sampaikan kepada mereka, bagi orang-orang full gospel, yang generasi yang terdahulu, yang pertama, Bapak Sadli sudah dipanggil Tuhan, pasti tahu, karena dia adalah tokoh full gospel. Baru hari Jumat kemarin pemakamannya. Hari Selasa waktu kebaktian penghiburan saya ada di situ, saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, orang itu dinilai bukan dari apa yang dia punya, tapi orang akan dinilai dari apa yang dia beri. Setuju tidak? Dan inilah fakta. Saya ulangi lagi, orang itu tidak dinilai dari apa yang dia punya, tapi orang dinilai dari apa yang dia beri. Coba, kalau saudara kenal banyak orang-orang kaya, saudara sering pergi dengan mereka, tapi mereka nggak pernah beri apa-apa kepada saudara. Saudara pasti punya kesan yang beda. Tapi kalau saudara ketemu orang kaya, dan saudara lihat hidupnya suka memberi, dan itulah penilaian yang betul dalam hidup ini. Saudara renungkan betul-betul hidup Kristen kita sampai di mana, bukan berapa lamanya. Beda bukan pertanyaannya, bukan berapa lama kita sudah jadi Kristen,
Tapi pertanyaannya, sudah sampai di mana perjalanan hidup iman kita? Dan firman ini menolong kita bahwa perjalanan iman kita dalam bagaimanapun keadaannya harus sampai kepada serupa Yesus. Jadi begini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dan biarlah semua kita mengalami hal yang sama. Jadi selama kita jadi Kristen, kita didoakan, kita dilayani, kita mendengar firman Tuhan, kita ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Nanti dalam pengumuman, saya kagum di gereja sore ini begitu banyak aktivitas yang menyediakan fasilitas supaya kerohanian kita, karakter kita, dan semua hidup doa kita berubah. Nanti bagi yang belum tahu akan tahu pengumuman ini. Luar biasa. Nah, semua hal program-program yang kita ikuti selalu punya pencapaian, selalu punya sasaran. Dan sasarannya adalah kapan kita jadi serupa Yesus. Jadi ayat 19 Galatia 4 ini begitu ya. Galatia 4:19, bagi yang tadi baru datang silakan lihat ayat itu. Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai penginjil. Setiap orang Kristen, setiap orang yang jumpa Yesus lewat hidupnya dan orang itu bertobat, maka buat Rasul Paulus, dia seperti sedang mengandung 9 bulan 10 hari itu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia mendoakan, dia nasihati, dia mendidik, dia menegur, dia memberi makan, semua dikerjakan. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung 9 bulan 10 hari secara umum itu. Begitu tiba waktunya untuk melahirkan, sakit bersalin. Begitu sakit bersalin dan anak itu lahir, maka Paulus melihat, aduh, belum seperti Yesus. Maka dia memasukkan ke rahimnya lagi. Dia kandung lagi, dia didik lagi, dia doakan lagi, dia macam-macam lagi. 9 bulan 10 hari lagi. Dengar, maka itu kata lagi di ayat 19 itu kuncinya, saudara. Sakit bersalin lagi. Ini kelahiran yang kedua. Orang yang sama, anak yang sama. Dengar ini. Begitu sakit bersalin dan anak itu lahir, Paulus melihat, aduh, masih sama, belum seperti Yesus. Masukkan lagi ke rahimnya, saudara. Bisa bayangkan itu. Terus dikandung lagi yang ketiga. Ingat, orang yang sama. 9 bulan 10 hari lagi. Didoakan lagi, dinasihati lagi, dimacam-macam lagi, sudah dilayani semuanya itu. Tiba lagi sakit bersalin. Lihat, belum juga. Bisa bayangkan itu. Itulah kekristenan, saudara. Kok gak ada yang ngamen? Jadi gak cukup sekali. Maka itu mengapa setiap kali kita mendengar ada berita kelahiran, pasti kita tanya, laki atau perempuan? Dan kedua, mirip siapa? Papa di surga sangat menginginkan semua kita seperti Yesus. Lewat semua peristiwa, saya percaya semua kita hafal. Apalagi Kristen-Kristen suka memaksa untuk memberkati. Pasti hafal ayat Roma 8:28, bukan? Betul? Nah, hafal mati itu istilahnya. Kejujuk pintu pun bisa ngomong ayat itu. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, walaupun benjol. Tapi kita lupa. Yang belum tahu silakan buka Roma 8:28. Ya, saya nggak usah baca itu. Tapi Roma 8 ayat 28 tidak berdiri sendiri. Papa tidak bermaksud semua hal yang kita alami, baik maupun baik, tidak baik, jelek maupun benar, salah maupun benar, jelek maupun bagus. Betul. Pokoknya segala hal Tuhan kita turut bekerja dalam hidup ini dengan satu tujuan. Masih ingat tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu tidak stop di ayat 28, saudara. Ada ayat 29-nya. Nah, sebetulnya di ayat 29 itu yang Papa maksudkan. Untuk apa
Bapa di surga, pencipta alam semesta, itu selalu ngikuti semua peristiwa yang kita alami, baik maupun tidak baik, enak maupun tidak enak. Kenapa dia ikut? Sudah ketemu? Nah, untuk ini saya minta semua buka ayat itu. Roma 8:29, karena banyak orang Kristen gak hafal ayat itu. Yang dihafal cuma ayat yang enak saja, ayat 28-nya. Ayo baca sama-sama. Setelah ayat 28, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sejak awal Papa sudah punya ketetapan bahwa semua kita yang dipilih sejak semula itu ditentukan sejak semula untuk jadi serupa Yesus. Nah, untuk mencapai target itu barulah ayat 28 yang dipakai. Maka Papa akan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat kita. Maksudnya supaya lewat hal-hal itu yang namanya proses itu, kita sedang diarahkan dibentuk serupa Yesus. Ngerti sekarang saudara? Increase, bacalah kita ini increase, naik, meningkat. Nggak cuma statis, nggak cuma stabil, tidak. Harus ada peningkatan dalam hidup kita. Dan peningkatannya cuma satu, ke arah Yesus, serupa Yesus. Terus begitu. Contoh kecil, ya, tapi ini besar sebetulnya. Contoh kecil. Kalau saudara menjadi Kristen, tidak bisa mengikuti semua pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di Alkitab, maka Kristen kita nggak akan pernah meningkat. Baca nanti Bu di rumah, Yakobus pasal yang ke-3 dan ke-4, itu ada tulisan bahwa sistem ujian yang Bapa di surga buat untuk gerejanya itu sistem gugur. Nanti baca ya, firman-Nya berbunyi demikian. Ada 10 hukum, bukan? Betul, masih ingat 10 perintah Tuhan itu? Nah, ditulis oleh Yakobus, seandainya ada orang yang sudah lulus sampai 9 hukum, gagal 1, maka firman Tuhan mengatakan dia gagal semua. Renungkan itu. 10 hukum, tapi 9 sudah dilakukan, yang 1 dia gagal, maka firman berkata dia gugur semua. Maka itu Tuhan tidak pakai sistem mayoritas. Tuhan tidak pakai sistem apa itu bukan mayoritas. Tertawa terus buat opa nanti, umpama cucu saya di depan itu, dia paling rajin kalau dengerin saya ngomong. Saudara, jadi bukan berapa persen jumlah yang kita sudah lakukan sebagai dalam hukum Tuhan, yang Tuhan minta 100%. Maka itu saya beri contoh kecil sebetulnya. Saudara, di antara banyak pelajaran yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, masih ingat pelajaran pengampunan? Saya tanya, masih ingat pelajaran pengampunan? Masih ingat Matius 6 ayat 14-15? Apabila kamu tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa di surga pun tidak mengampuni kamu. Nah, kalau pelajaran pengampunan gak lulus-lulus, saudara tidak boleh ambil pelajaran yang lain lagi. Harus selesai pelajaran itu sampai lulus betul-betul. Ayo amin atau aman, jawab sekarang. Beda itu. Ya, ini perkara serius. Sekolahnya Bapa di surga, gurunya adalah Roh Kudus, rektornya adalah Tuhan Yesus. Itu sekolah yang paling unik sedunia. Kalau ada murid sudah 46 tahun sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus, pelajaran pengampunan gak lulus-lulus, artinya sudah jadi Kristen 46 tahun, berarti sudah ujian pengampunan mungkin sudah 4 juta sekian ratus ribu kali, enggak lulus juga. Maka Roh Kudus sebagai guru tetap memberi kesempatan ujian yang ke-4 juta sekian ratus kali lagi. Kalau ujian pengampunan itu nggak lulus lagi, sudah 4 juta sekian ratus kali lagi, Roh Kudus sabar, dia akan tunggu waktu berikut, nanti diuji soal yang sama. Ngerti nggak hukum ini, saudara?
Maka itu kita harus lulus di setiap pelajaran yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Ini baru satu, belum mata pelajaran tentang melawan pelit. Wah, banyak orang Kristen pelit, saudara. Betul enggak? Kalau untuk diri sendiri, puluhan juta mau. Tapi bilang untuk memberkati orang lain, ngitungnya lama sekali. Alasannya uangnya lengket semua, pura-pura itu. Belum pelajaran yang itu. Belum pelajaran-pelajaran yang lain yang Alkitab tunjukkan. Dan saya betul-betul menemukan sekolahnya Tuhan Yesus sekolah yang luar biasa hebatnya. Saya tunjukkan ini kehebatan sekolahnya Tuhan Yesus itu. Saudara, sekolah ini soal-soal ujiannya tidak pernah ganti sejak ribuan tahun yang lalu. Betul gak? Mana ada yang baru kalau kita mau baca Alkitab, ya itu aja pelajaran. Bayangkan sebuah sekolah yang soal ujiannya nggak pernah ganti dari dulu, yaitu belum selesai. Nomor 2, sekolahnya Tuhan Yesus ujiannya unik, nggak usah ada yang jaga, soalnya boleh dikerjakan dibawa pulang. Coba bayangkan, ini ada ibu dosen di depan ini. Dosen di mana dulu, Tri? Dosen di mana dulu? UI. Ini UGI, dosen UGI, ahli hukum. Mungkin ada mantan mahasiswanya di sini. Saudara, sekolahnya Tuhan Yesus ini luar biasa. Ujian bisa sewaktu-waktu, terserah mau jam berapa. Kerjakan sendiri, nyontek juga boleh. Lo serius? Soalnya nggak pernah ganti dari dulu, ya sama. Saya tanya kepada saudara, kalau ada sekolah model begitu, mahasiswanya nggak lulus-lulus, yang terlalu itu siapa? Ayo jawab, siapa yang terlalu itu? Jangan bilang gurunya. Siapa yang terlalu? Ya mahasiswanya yang terlalu itu. Saudara, banyak orang Kristen belum mengerti kebenaran ini. Baru 3 saya tunjukkan, bukan? Soal memberi, soal pelit, soal mengampuni. Baru 3. Ada banyak lagi. Maka itu kalau selama ini kita ngaku jadi Kristen, nggak lulus-lulus, malaikatnya nggak pernah capek. Waktu dia lihat kita masuk kelas, cuma dia mikir, orang ini lagi. Soal yang sama. Oke, saya tanya kepada saudara, masalah pengampunan. Berarti kalau ada mata pelajaran untuk mengampuni, maka soalnya bentuknya apa? Ayo jawab. Soalnya apa bentuknya? Jangan bilang shopping, gak ada urusan. Pelajaran pengampunan soalnya shopping. Coba jawab, apa soalnya kalau mata pelajarannya pengampunan? Yang kuat, gak usah ragu-ragu. Dia apa? Maka Tuhan akan kirim orang-orang yang menjengkelkan, yang nyebelin. Saudara, itu orang. Nah, jadi mulai hari ini biarlah setiap saudara belajar. Jadi kalau ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan, ingat Roma 8:28 tadi, bahwa Bapa kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Jadi kalau suatu saat soal ujian ini kita nggak lulus-lulus, jadi Bapa mengirimkan orang-orang yang memang Dia izinkan, bisa jengkelin, nyebelin, dan semuanya itu, peluklah orang itu rapat-rapat dan ajak makan dia. Bukan makan dia, beda loh saudara. Ajak dia makan. Sebab orang itu menjadi berkat buat saudara, walaupun nyebelin, nyakitin, dan semuanya. Jawab ya atau tidak? Kalau enggak lulus-lulus. Ingat itu. Ini sekolahnya Tuhan Yesus. Masalah percabulan juga begitu. Jangan suka salahkan orang-orang yang membuat masalah dalam hidup kita. Jangan. Justru Tuhan izinkan hal-hal itu datang untuk kita jadi sempurna. Contoh kecil,
Kapan kita diketahui sudah lulus dan menang atas dosa percabulan? Kalau setan bawa hal-hal yang cabul, kita nggak terpengaruh. Maaf, contoh paling gampang, jangan tersinggung ya. Misalnya ada orang yang sangat terganggu dengan gambar telanjang, misalnya begitu. Saudara jangan doa dalam nama Yesus, tapi melek terus. Jangan begitu. Dalam nama Yesus, jangan cuma ditengking. Karena kita sedang sekolah dalam ujian. Bereskan hidup ini supaya yang namanya percabulan keluar dari diri kita. Kalau kita bisa mengeluarkan roh percabulan dalam diri kita, begitu lihat telanjang, kita cuma ngomong, babi gak pakai celana, selesai. Apanya repot? Katakan amin cepat. Atau lihat, sapi gak pakai celana, memang sapi gak pakai celana. Ngerti gak saudara? Maka itu ketika Daud jatuh dalam dosa, jangan salahkan Batseba. Memang itu jamnya orang mandi, kan sore. Betul tidak? Kalau di hidup Raja Daud tidak ada percabulan, biarkan 1000 Batseba mandi bareng dan telanjang semua, nggak ada pengaruh. Betul? Yang penting hatinya sudah beres atau belum. Inilah kekristenan kita. Maka itu mulai hari ini jangan mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan saudara. Doakan dirimu sendiri. Sebab masalahnya ada di diri kita, bukan di orang itu. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan. Nanti saudara pulang baca Markus 7, saudara. Di Markus 7 saya nggak tunjukkan ayatnya supaya saudara rajin cari sendiri. Di dalam Markus 7 ada pelajaran Tuhan Yesus. Bukan yang dari luar yang menajiskan kamu, tapi yang dari dalam. Di situ ada 13 daftar apa saja yang ada di dalam diri manusia, termasuk percabulan. Jadi lagi sekali tulis mengajar di Markus 7, bukan yang dari luar yang menajiskan kamu, bukan, tapi yang dari dalam. Jadi kalau seorang nggak lulus dalam dosa, dalam pelajaran pengampunan, jangan salahkan Tuhan karena orang-orang ini kurang ajar semua. Jangan begitu. Kitanya yang belum beres. Ya renungkan nanti di rumah, saya nggak ada waktu. Ayo kita tanya, sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Kita sudah lulus pelajaran apa saja? Kalau kita mendengar ini, mungkin saudara akan berkata, aduh masih banyak kalau lulus ini. Ya sudah, kalau sudah sadar bodoh, jangan bodoh terus. Setuju? Ya memang ya terlalu. Kok sudah sadar bodoh tapi nggak mau maju? Harus maju. Harus berani untuk ditantang, untuk diuji. Karena lewat itu kita akan disempurnakan, saudara. Jadi lagi sekali mulai hari ini, jangan suka menyalahkan orang lain. Karena memang Tuhan izinkan orang untuk membentuk kita. Amin. Jadi yang belum pernah ditipu, mintalah ditipu. Yang belum pernah difitnah, mintalah untuk difitnah. Kok enggak amin? Saya enggak minta saudara tertawa. Amin, bilang gitu. Yang belum pernah disakiti, mintalah untuk disakiti. Supaya kita belajar untuk mengampuni, hidup kudus dan hidup benar. Lewat semua hal itu tadi, baru kekristenan kita akan kelihatan value-nya, nilainya yang luar biasa itu. Justru waktu kita mengalami banyak hal yang gak enak. Maka itu sekali lagi Roma 8:28 tidak berdiri sendiri, karena ada ayat 29-nya. Karena kita punya ditargetkan oleh Bapa untuk menjadi serupa dengan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Ayat ini lebih jelas menyatakan bahwa cara Bapa kita di surga memandang kita seperti orang tua dengan anaknya. Jadi yang sudah pernah punya anak akan tahu rahasia firman ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang. Kapan? Sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Sekarang, jelasnya itu. Nah, kalimat berikut itu aneh. Tetapi, nah ini dia.
Mengapa sudah jelas sekarang kita adalah anak-anaknya? Jelas sekarang. Tapi dikatakan belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah itu tadi, begitu bayi lahir sampai kadang-kadang umur setahun, berubah-berubah nggak wajah bayi itu. Bisa kayak mamanya, tiba-tiba seperti papanya, terus berubah. Nah inilah firman-Nya. Sekarang memang kita adalah anak, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Kenapa belum nyata? Karena sedang dalam proses. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini hebat sekali. Apabila Kristus Tuhan kita menyatakan dirinya, kita akan apa? Baca, kita akan apa? Menjadi sama seperti Dia. Dengarkan, bukan mirip, sama seperti Yesus. Bukan mirip, saudara. Firman ini tegas sekali. Jadi siapapun kita sudah diputuskan dan ditetapkan harus sama seperti Yesus. Saya lanjutkan dulu. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sebetulnya kalimat terakhir ini bukan untuk kita, saudara. Lalu untuk siapa? Kalimat terakhir ini untuk orang-orang yang di luar kita, yang belum percaya Yesus. Sebab mereka kan gak bisa lihat Yesus langsung. Betul? Mereka kan lihat Yesus lewat kita. Maka itu kita harus jaga diri kita. Suatu hari saya dengar kesaksian di satu kota kecil di daerah Jawa Timur. Itu hari Senin, seorang pendeta lagi belanja ke supermarket, entah belanja apa. Nah, yang cerita ini kasir supermarket itu yang beri kesaksian. Waktu diantri, rupanya pendeta ini tergesa-gesa, nggak tahu alasan apa. Ada 2 orang dan dia orang ketiga. Nah, orang yang pertama sudah di kasir itu lama sekali dilayani. Lalu pendeta ini mulai ngomel. Salah satu omelannya adalah, oh kalau aku memilih supermarket dan aku pecat pegawai kayak kamu. Nggak becus, bodoh sekali. Gitu aja lama. Nah, nggak tahu ada apa. Dia sudah manggil supervisor nggak datang-datang juga. Ngomel terus pendeta ini. Akhirnya selesai. Maka maju yang kedua, dia nomor 2 sekarang. Bisa bayangkan ya? Cepat, maka dia sampai. Begitu pendeta ini naruh barangnya, tahu kasirnya bilang, selamat siang Pak Pendeta. Kemana saya datang di kebaktian bapak-bapak yang khotbah soal sabar lagi. Saudara bisa bayangkan kesaksian itu. Habis ini pendeta sudah. Saya bayangkan kalau saya jadi pendeta saya lari nggak jadi beli, saya malu sudah. Nah, lihat fakta itu. Kita bisa bersandiwara di gereja, betul tidak? Kita bisa bersandiwara. Kita bisa pura-pura so suci. Maka itu ingat, yang Tuhan nilai bukan waktu kita di gereja. 24 jam dalam sehari kita hidup. Kita tuh mirip siapa? Kita tuh seperti siapa? Lalu kasir ini bilang, padahal khotbahnya kemarin kan dari Senin, Minggu kemarin dia khotbah soal sabar, soal sabar, soal sabar. Ternyata dia gak sabar sendiri. 24 jam sehari. Bagaimana karakter kita? Itu penilaian tuh surga untuk hidup kita masing-masing. Maka itu dikatakan sekarang memang kita adalah anak-anak Tuhan, tapi belum nyata kita seperti siapa nanti. Berarti ada waktu yang berjalan ini yang akan menentukan kita ini seperti siapa. Tergantung kita bergaul dengan siapa, kita dekat dengan siapa, itu yang membedakan, yang menentukan. Suami istri yang rajin bertengkar, ada nggak keluarga rajin bertengkar? Banyak. Nah, hari ini saya harus bertobat. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Bisa nggak saudara dicubit dari jarak oleh orang dari jarak 3 meter? Bisa tidak? Nggak bisa. Tangannya sepanjang apa itu orang? Tahu artinya? Jadi, yang Tuhan izinkan memproses kita
selalu yang dekat dengan kita. Amin. Nah, siapa yang dekat dengan kita? Ya pasangan itu sendiri. Suami istri kita itu yang Tuhan izinkan. Maka itu kalau ada pernikahan rajin bertengkar, saudara nggak lulus sekolah, terus bebek cerai lalu kawin lagi, nanti ketemu orang lebih jahat lagi dari yang pertama. Lihat aja nggak percaya. Kenapa? Karena saudara melanggar firman Tuhan. Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Ingat itu. Maka itu yang suami istri rajin bertengkar, hari ini bertobat. Sadari bahwa memang kita harus lulus dalam ujian pengampunan. Kok diam semua, kenapa ini? Lagi mikir kan? Siapa yang masih merasa bisa disakiti oleh pasangannya, berarti kita belum lulus jadi Kristen. Karena Tuhan bisa pakai orang terdekat kita untuk diizinkan Tuhan memproses hidup kita. Jadi kalau suami atau istri macam-macam, makin cintai dia. Loh, kok nggak amin? Terus mau apa? Kalau nggak amin terus mau apa? Mau kawin lagi ya mas? Loh, betul tidak? Kalau kenapa saudara diam? Saya tanya begitu. Harus makin kita cintai, sebab pasangan kita yang seperti itu makin mempercepat kita sempurna. Lihat yang ketiga, acceleration, percepatan. Jadi kalau saudara mau masuk percepatan, maka izinkan tiap hari orang-orang kurang ajar kumpul dengan saudara. Loh kok saya tanya supaya cepat. Amin. Nah, masa kalah sama cucu saya yang kecil itu? Amin paling kenceng. Karena makin cepat proses itu, makin cepat juga kita sempurna seperti Yesus. Makin cepat. Kalau saudara takut-takut, maka Tuhan kirimkan orang yang dikit-dikit dulu. Jadi kalau mau cepat, ayo selesaikan semua. Kalau perlu tiap hari 10 mata pelajaran ujian. Amin. Tiap hari cepat-cepat lulus. Masa kuliah mau lama-lama, walaupun malaikatnya nggak pernah bosan, ya cuma capek aja nungguin kita. Jadi harus saudara mengalami proses pembentukan itu. Karena lewat itu kita akan disempurnakan. Sama seperti Yesus, dia rindu kita sama seperti dia. Dahsyat sekali kalau kita sudah sampai ke bagian itu dalam hidup kita. Mari kita lihat 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh. Kita lihat pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Belajar dari Raja Yosafat ini. Bagaimana cara dia menghadapi masalah, menghadapi proses. Lihat, hebat sekali. Sudah 2 Tawarikh pasal 20, mulai 1 saya akan baca. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Lihat, berperang. Berarti kan ada masalah bukan? Bersama-sama sepasukan orang Meuni. Jadi 3 bangsa, 3 kerajaan bersatu melawan Yosafat. Yosafat tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia orang benar. Saudara baca dari pasal 17, pasal 18, pasal 19. Oh, Yosafat itu takut Tuhan. Yosafat itu hidupnya luar biasa dengan Yahweh. Dia sungguh-sungguh mengasihi. Tapi tetap diuji. Jadi jangan saudara berkata, ayo kita rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, supaya gak ada masalah. Salah itu. Setuju? Justru lewat masalah-masalah itu kita dibentuk, kita disempurnakan. Lagi sekali ada percepatan. Dia gak salah. Tiba-tiba 3 pasukan datang. Siapa gak kaget? Terus ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asli dari Edom. Tentara yang besar, karena 3 kerajaan bersatu menyerang tuanku. Sekarang mereka di Yahaza Tamar sudah dekat, yakni En-Gedi. Lihat ayat 3. Sebagai manusia normal, walaupun dia cinta Bapa di surga, sangat taat hidupnya, tetap dia manusia. Dia jadi apa? Ayo baca, dia jadi apa? Takut. Wajar. Dia takut.
Nah, anak-anak Tuhan, supaya kita terus increase, meningkat dalam hidup iman kita, perhatikan sikap Yosafat ini. Ketika dia menjadi takut untuk apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini. Saya ulangi, untuk apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini. Setelah kita tahu 2 ayat pertama tadi, Galatia 4:19 dan 1 Yohanes 3 ayat 2, bahwa apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, lewat siapapun dan lewat apapun, target kita dibawa kemana? Sama seperti Yesus. Jangan lupa itu. Kalau firman ini kita simpan baik-baik mulai hari ini, percayalah tidak ada lagi orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Hari-hari ini dengan beberapa teman satu tim kami itu sedang berdoa berusaha. Ada seorang hamba Tuhan di Samarinda, sudah menikah, sudah punya anak 1, pelayanannya hebat. Salah satu pelayanan saya ikuti, luar biasa. Ternyata bulan lalu Agustus dia jadi Muslim, saudara. Woi, lagi ribut ini, saudara. Di hadapan ribuan orang dia menyatakan diri. Namanya gak diganti, masih ada kata Kristen di belakangnya. Bayangkan. Lalu saya coba tanya dia, saya cari istrinya, saya ketemu istrinya. Saya tanya kenapa, saya baca emailnya. Intinya cuma satu, dia kecewa dengan Tuhan. Dia bilang 30 tahun saya berdoa hanya untuk minta rumah kecil saja. Tuhan gak pernah jawab. Lalu yang kedua, saya berdoa 16 tahun. Papa mama saya bercerai dan saya pingin mereka pulih lagi. Ternyata 9 tahun yang lalu papa saya meninggal. Jadi kan gak bisa bersatu lagi. Di situ dia marah kepada Tuhan Yesus. Waktu dia tulis email kepada saya sampai kaget. Sudah nggak ada lagi bau Kristennya sama sekali. Dia maki-maki, dia marah. Karena dia kecewa. Saudara, maka itu ayo kita jujur. Jangan salahkan dia. Maaf saya ngomong ini. Mungkinkah kita bisa seperti dia juga sebagai manusia? Jauh mungkin tidak. Mungkin. Kalau kita tidak pernah tahu maksud Tuhan dalam memproses kehidupan kita untuk apa saja, maka itu gampang kecewa. Dengar baik-baik. Tanya pada diri sendiri, apa harapan saudara menjadi Kristen? Ingat ya, ini pertanyaan penting. Apa harapan saudara menjadi Kristen? Nanti pulang baca Lukas 24. Ketika 2 murid, saudara lihat mulai ayat yang ke-12, 2 murid dikatakan lagi kecewa berat dengan Tuhan. Mereka pulang kampung karena mereka mengharapkan supaya Tuhan Yesus menjadi raja dan mereka nanti menjadi menteri-menterinya. Saudara, ternyata gagal. Mereka kecewa. Setelah 3 hari ditunggu gak bangkit-bangkit, mereka pulang kampung karena kecewa itu tadi. Mulai ayat 13 nih, saudara lihat. Murid, saudara, bukan orang biasa. Berarti kalau mereka 2 ini murid, mereka sudah dengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Yesus langsung memuridkan mereka sendiri. Mereka kecewa. Dalam kekecewaan itu Tuhan Yesus datang, tapi mereka gak kenal. Nah, yang penting saudara perhatikan ayat yang ke-16. Tetapi ada apa? Baca kitab saudara. Ada apa? Sesuatu yang menghalangi apanya? Mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Apa sesuatu itu? Kalau saudara kita yang saya ceritakan tadi, sesuatunya adalah rumah. Dia pengen punya rumah. Masing-masing kita punya sesuatu yang kita rindukan, kita harapkan untuk Tuhan bisa buat atas hidup kita. Jadi saudara, selain yang kita harapkan adalah supaya kita jadi seperti Yesus, maka itu harapan yang salah dalam hidup kita. Maaf, misalnya, jangan ada seorang pun di antara kita di sini
Yang begini, pokoknya kalau sampai Desember 2011 Tuhan nggak kasih saya BNB, awas nanti dulu. Maksudnya apa? Ngerti ilustrasi itu? Kalau ada yang menjadi Kristen karena harapan sesuatu yang materi, bertobat saudara. Ada teman kami, kalau saya ketemu Ibu Iin Cipto, ketemu Pak Jeffrey Rahmat, kenal semua satu orang ini. Dia perempuan. Dulu waktu mereka masih kuliah di Delft, dia ini teman mahasiswinya, saya kenal juga. Hidupnya rohaninya luar biasa, mengasihi Tuhan. Saudara, karunia rohnya hebat. Orang dari Jawa Tengah. Dia kalau menyampaikan nubuat 90% itu tepat. Maka itu orang juga kagum dan hormat pada dia. Lulus dari sekolah di Belanda, dia pulang ke Indonesia. Pintar, perempuan, tapi dia sarjana penerbangan dari TU Delft. Berapa tahun kemudian setelah dia bekerja di sebuah perusahaan kapal terbang, bukan penerbangan, perusahaan yang buat kapal terbang, karena dia memang sarjana. Kami semua kaget. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Sekarang dia jadi mubalik hebat, saudara. Satu penyebabnya, saya tanya, kenapa? Bilang Tuhan bohong. Kami tahu, ya, saya sebutkan nama-nama itu, kami tahu. 7 kali dia pacaran. Dari 7 kali pacaran, 2 itu anak pendeta. Ternyata 7-7-nya putus semua. Ternyata dia menyimpan kemarahan kepada Tuhan. Karena dia ingin menikah. Ternyata nggak ada yang mau batal. Datang tokoh lain yang mau nikah dengan dia. Dan dia berkata, berarti Tuhan tidak ada dan tidak adil. Kami semua berusaha mendekati, ngomong. Sudah kerasa. Saudara bisa bayangkan, hamba Tuhan. Saya ceritakan 2 orang ini hamba Tuhan. Maka itu jujur pada diri sendiri. Saudara jadi Kristen mau apa? Mau minta apa? Mau berharap apa? Kalau kita tidak mengerti konsep ini, jangan salahkan mereka. Sebab mungkin kita pun bisa jadi seperti itu. Betul tidak, saudara? Kalau ada sesuatu yang kita harapkan tapi tidak tercapai, lalu kita kecewa. Maka itu penting sekali. Apa yang masih menutupi mata kita ini? Sehingga kita nggak bisa lihat Yesus dengan jelas. Jangan harapkan hal-hal materi dalam dunia ini. Ya nanti baca sendiri di rumahnya. Kita kembali ke 2 Tawari 20 tadi. Nah ini yang penting. Bukan masalahnya yang penting. Karena kita sudah tahu bahwa dari semua masalah itu ada maksud apa tadi? Untuk kebaikan. Jadi apa? Supaya kita sama seperti Yesus. Jangan lupa itu. Dan ayo minta percepatan. Oke? Nah, jadi dalam semua hal itu, saya ulangi lagi, bukan bagaimana kita menyelesaikan problem ini atau masalah ini, bukan. Dari semua masalah yang kita hadapi itu, yang sangat menentukan adalah reaksi kita, sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Renungkan, saya ulangi lagi. Maka itu ketika ada orang-orang yang Tuhan izinkan memfitnah kita, nyakiti kita, nipu kita dan semuanya, jangan urus orangnya. Reaksi kita menghadapi hal itu yang menentukan. Mari kita lihat ayat 3. Ketika Yosafat menjadi takut. Nah reaksinya ini. Saya tanya dulu sebelum saya baca lebih lanjut. Kira-kira kalau dia raja, dia kepala negara, dia presiden misalnya aja, negara kita diserang oleh negara lain. Maka presiden atau kepala negara ketika mengalami itu semua, yang umum, yang normal, dia bertindak apa? Reaksinya apa? Umum aja, nggak usah pakai istilah Tuhan. Apa? Ayo, apa? Nggak dengar saya? Perang? Apa? Melawan. Betul. Apa lagi? Rapat. Betul. Panggil semua penasihat kerajaan atau negara. Rapat dulu. Konsolidasi. Buat apa? Harusnya begitu. Tapi lihat Yosafat, saudara. Luar biasa. Baca baik. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil apa?
Nah, keputusan ini yang menentukan kita mau jadi apa dan bagaimana. Reaksi ini yang menentukan. Maka itu suami istri, apapun yang dibuat oleh pasangan kita, sekurang ajar apa, semenyakitkan apapun juga, dengar reaksi kita dari pihak yang satu ini harus kita mengerti. Dan sebelum saya teruskan, dengar ya, saya mau sampaikan ini dengan tegas. Nanti baca Efesus 5 akan tahu. Dalam Efesus 5 22 sampai 33, kalau saudara baca itu baik, saudara akan ketemu kebenaran bahwa setelah kita menikah, maka kalau yang satu salah, yang satu lagi pasti ikut salah. Kalau yang satu benar, dua-dua pasti benar. Renungkan kebenaran ini. Maka itu kalau sampai ada suami istri, ada rumah tangga, sering ribut, sering saling menyalahkan, pasti dua orang itu belum pernah kawin. Karena kalau sudah menikah, satu jadi kepala, itulah suami. Satu jadi tubuh, itulah istri. Saudara lihat kepala dengan tubuh. Siapa pernah tersandung di sini? Semua pernah bukan? Siapa pernah terantuk tulang kering ini kena ujung meja? Wah, itu bisa nyanyi bahasa India betul. Walaupun kita nggak bisa, karena sakitnya luar biasa. Nah, waktu kaki kita terantuk, apakah mulut makin begini? Mata lu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Nah, kenapa saudara tertawa? Bukankah itu yang banyak terjadi? Ketika tubuh salah, kepala marah-marah. Betul tidak? Itu namanya gila. Maaf, maka itu banyak keluarga gila. Karena saling menyalahkan. Maaf, siapa pernah salah makan sampai bisa mancur-mancur sudah? Ayo. Kalau suami istri itu nggak bertobat, saya tanya kepada saudara, kalau sudah proses itu terjadi, siapa nyalakan siapa? Ngerti nggak? Pasti kalau tubuh bisa ngomel, pasti nyalakan mulut. Maka itu jangan rakus mulutmu. Lucu bukan kalau tubuh marahin mulutnya? Lu ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu kalau kita sudah menikah, kita tidak bisa saling nyalakan. Maka itu dengar baik-baik, kalau ada istri selingkuh atau suami selingkuh, dua-dua pasti salah. Dua-dua, yang satu pasti ikut andil menyebabkan perselingkuhan itu. Jangan ngotot, nggak bisa, ini gara-gara dia. Tunggu dulu. Jadi Alkitab itu hebat sekali dalam menyelesaikan masalah itu. Maka itu kalau saudara konseling masalah pernikahan, nggak boleh nyalakan salah satu. Kita harus duduk bersama-sama, pelan-pelan minta hikmat dari Roh Kudus untuk mencari di mana penyebab dengan kerendahan hati. Jadi ingat, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Sampaikan ini pada semua pernikahan. Itu hukumnya di Efesus 5 tadi. Kalau kita hidup pakai hukum itu, hidup pernikahan kita, rumah tangga kita pasti indah, bukan? Amin, saudara. Luar biasa. Nah, secara logika juga, dengarkan secara logika. Makin lama kita hidup berdua suami istri, ya makin lama. Seharusnya makin kenal nggak dua orang ini? Ayo, makin kenal tidak? Maaf ya, jangan saudara tersinggung. Saya pakai kata-kata yang gampang. Maka seharusnya suami istri itu sudah hafal betul bau kentutnya, saudara. Loh, betul tidak? Harus. Maka itu kalau suami kentut, ini kentutnya siapa? Lu ini apa-apa nih dua orang ini? Maaf, saya pakai ilustrasi itu. Pasti. Betul tidak, saudara? Tuh tinggal berdua satu tempat tidur. Jadi seharusnya makin lama usia pernikahan kita harus makin saling kenal. Nah, logikanya, kalau makin lama kita menikah dan makin kenal berdua, berarti keributan, pertengkaran itu makin kurang atau makin tambah? Makin kurang. Karena makin kenal. Maka itu kalau yang sudah sekian tahun menikah, maka pertengkarannya volumenya makin besar. Awas, saudara. Bertobat betul-betul. Maaf saya ngomong kasar ini.
Anak-anak kita paling tidak suka kalau orang tuanya bertengkar. Ingat waktu kita masih kecil dulu, anak-anak paling gak suka kalau lihat orang tuanya bertengkar. Maka itu jangan biarkan setan menang atas hidup Kristen kita dan keluarga kita. Jadilah berhikmat dalam hal ini. Makin lama kita menikah semakin tahu, oh ini istriku, oh ini suamiku. Makin kenal, maka volume atau interval atau frekuensi pertengkarannya makin berkurang. Jadi periksa rumah tangga kita baik-baik. Jadi suami istri, reaksi kita menghadapi pasangan kita yang bermasalah, itu yang menentukan. Yosafat reaksinya tepat, mencari Yahweh. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seterusnya saudara baca sendiri di rumah nanti. Dan itu hebat sekali. Anak-anak kita akan belajar. Kalau mereka tahu sebagai orang tua sedang punya masalah, anak-anak tahu. Anak-anak menunggu. Apa reaksi kepala keluarga ini? Apa reaksi papa kami dalam hal ini? Saya beri ilustrasi, ini Indonesia. Banyak warga negara atau orang Indonesia yang harapannya kepada pejabat. Maka itu salah satu rusaknya negara ini, saudara. Justru rakyat Indonesia yang merusak pejabat. Biasanya orang-orang kaya yang merusak. Dan memberikan uang, memberikan ini untuk merubah hukum dan aturan semuanya itu. Nah, kalau anak-anak kita tahu ketika kita punya masalah, lalu dia atau mereka mendengar kita telepon pejabat ini, jenderal itu, orang ini, anak dengar, tapi mereka nggak tahu apa yang kita bicarakan. 3 hari kemudian masalah selesai, suasana rumah tangga berubah lagi jadi ceria. Maka anak-anak kita belajar sampai mereka mati nanti bahwa pejabat itu penting untuk kita miliki. Arti ilustrasi ini, saudara. Tapi ketika kita sedang bermasalah dan ada masalah, lalu sebagai kepala keluarga kita bertindak seperti Yosafat, mengajak istri, anak-anak, ayo kita mencari Bapa di surga. Ayo kita berdoa. Lalu sekeluarga merendahkan hati dan berdoa. Enggak lama mujizat terjadi. Percayalah, anak-anak kita belajar beriman kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, dari mana Yosafat bisa punya iman seperti itu? Kita lihat 2 Tawarikh pasal 17. Di pasal 17 ya, kita lihat ditulis jelas ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 17 ayat yang ketiga. Jadi saudara, reaksi kita anak-anak muda sama. Kalian jangan ganti-ganti pacar terus. Nggak malu sama kucing. Nah, serius saya berkata ini. Kalau kamu sudah 8 kali pacaran, sudah lebih baik nggak usah kawin sampai mati sudah. Serius saya ngomong ini. Mau cari siapa lagi? Nah, anak-anak muda kalian belajar untuk menantikan Tuhan dalam hidup kalian. Bahwa menurut Kejadian 2:18, nggak usah dibaca, kita masih ada di 2 Tawarikh 17. Menurut Kejadian 2:18, ternyata Papa di surga itu sudah menyediakan jodoh buat semua kita. Dan jangan takut kehabisan jatah. Catat itu baik-baik. Tuhan sudah menyiapkan itu. Itu Kejadian 2:18. Kalau saudara masih ragu-ragu tentang jodoh, kemarin kami diskusi. Saya menyatakan bahwa jangan pernah doa puasa untuk cari jodoh. Awas. Saya paling marah kalau ada anak muda Kristen cari jodoh lewat puasa dulu. Jangan. Alkitab itu mengajar saudara, puasa itu sebuah kekuatan dari surga yang bisa merubah nasib satu bangsa. Betul? Berapa kali kita lihat kejadian di Alkitab, ada gereja berpuasa, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu mereka puasa, perubahan terjadi. Bayangkan, puasa yang kekuatannya sehebat itu dipakai cari jodoh. Kurang ajar betul kamu. Maka ilustrasi saya begini, Roh Kudus ngajar.
Jadi kalau ada anak muda Kristen puasa untuk cari jodoh, itu sama dengan di rumahmu ada seekor nyamuk tapi engkau nuklir. Ngerti istilah itu? Ngawur saja. Puasa itu kekuatannya hebat betul. Lihat saja anak-anak muda yang suka ngajarin Tuhan. Tahu kata ngajarin Tuhan? Suka mendikte Tuhan dengan memberikan kriteria Tuhan, aku mau jodoh yang begini sampai 14. Oh, jadi banyak betul. Percayalah, orang itu makin gak kawin-kawin. Kenapa? Karena Tuhan gak mau diatur. Lalu apa kesimpulannya jodoh kalau begitu? Menurut Kejadian 2:18, dengar baik-baik anak muda, jodoh itu kesimpulannya tidak ditentukan oleh matamu. Catat. Serius. Kalau engkau milih calonmu berdasarkan mata, maka 100% itu hawa nafsu. Sebab yang kau cari sex appeal, tahu kata itu ya, penampilan secara seksual, dan itu hawa nafsu. 100% orang yang menikah berdasarkan penglihatan mata, rumah tangganya nggak akan berumur panjang. Kenapa? Sebab semua orang makin tambah umurnya itu nggak makin cantik, nggak makin cakep. Betul? Saya nggak bilang makin jelek, nggak juga lah. Pokoknya ngerti sendirilah. Nah, maka itu kalau yang saudara cari adalah penampilan, ini bisa bosan. Betul tidak? Karena berubah semua. Maaf, jangan tersinggung. Apalagi perempuan. Sudahlah secantik-cantiknya seorang gadis, begitu menikah hamil pasti jelek, sudah. Jangan marah saya ngomong ini. Loh, betul tidak? Mana ada perempuan hamil cantik? Melar semua begitu kok. Nah, kalau menikah karena sex appeal selama 9 bulan 10 hari nunggu kempesnya lagi ini, berapa ribu cewek tampil di depan suami itu. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu jangan karena mata. Jadi begini yang disebut jodoh itu. Kalau mata saudara memandang seseorang, dengar ya, kalau mata saudara memandang seseorang dan saudara berkata dalam hati, aduh ini orang jelek betul ya, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Catat supaya nggak salah. Itu Alkitab, saudara. Oke, saya kan ngomong ini kepada saya yang tersinggung dulu. Ada yang nggak mau terima anak-anak muda, tapi kan memperbaiki keturunan. Siapa bilang? Jangan marah. Siapa pernah lihat pasangan? Wih, suaminya cakep betul, istrinya cantik betul. Ya ampun, anaknya jelek-jelek. Maaf saya ngomongin. Pernah lihat tidak? Pernah bukan? Maka itu saudara, bukan wajah. Toh saudara nggak kawin dengan mukanya orang, kan menikah dengan pribadinya. Karena fisik bisa berubah, maka itu hati-hati. Jadi kalau engkau menentukan berdasarkan mata, itu pasti hawa nafsu. Bukan itu yang kepastian. Jadi mulai hari ini belajar untuk percaya yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap saudara. Yang terbaik, percaya itu. Oke, lanjut. 2 Tawarik 17, ini ayat yang terakhir. Ayat 3 mulai. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Kenapa? Karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal atau dewa-dewa disembah pada zaman itu, melainkan mencari Tuhan siapanya? Bapaknya. Ia hidup menuruti perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Garis bawahi kalimat pertama ayat 4. Melainkan mengikuti, mencari yang disembah oleh bapaknya. Kalau kita orang tua Kristen sekalipun, tapi ukurannya uang, pokoknya uang, maka kita mengajar anak kita mata duitan sama sekecil. Maka di benak anak kita, Tuhan yang kita sembah adalah duit. Karena tiap kali ngomong pasti uang, uang, uang. Siapa Tuhan kita? Itu yang diikuti oleh anak-anak kita.
Karena itu suami-suami, ayah-ayah, jangan kita salah menuhankan sesuatu karena ada anak-anak kita yang melihat kita. Dalam segala hal, para suami, para ayah, kita harus melihat ayat ini. Kita harus menjaga diri baik-baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Untuk menjadi pelaku firman. Hidup yang benar, peningkatan hidup rohani kita.